Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kini melarang ondel-ondel digunakan untuk mengemis karena dinilai mengganggu ketertiban dan menurunkan derajat ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Pemprov DKI Jakarta kini melarang ondel-ondel digunakan untuk mengemis karena dinilai mengganggu ketertiban dan menurunkan derajat ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Pengamen ondel-ondel kini dilarang untuk turun ke jalanan di Jakarta. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai para pengamen tersebut merusak citra ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi. Kita setuju ada di jalan. Yang kita tidak setuju adalah ondel-ondel yang minta-minta. Katakanlah bisa dibilang pelestarian gitu ya. Dari budaya, ya ondel-ondel yang ada di jalan itu bagus. Walaupun kalau kita secara umum, secara pakem itu memang tidak sesuai. Tapi yang tidak boleh itu adalah ondel-ondel di jalan atau tampil hanya satu. Itu yang tidak boleh. Karena dia harus sepasang. Tidak dua ya, dia sepasang. Laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki dengan laki-laki, jangan perempuan dengan perempuan. Gitu. Dia harus sepasang laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel kan banyak dijadikan untuk ngamen. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana sama itu? Ya kalau tanggapan saya sih nggak boleh sih sebenarnya, itu kan budaya Betawi, kesenian Betawi. Selamat siang, saya Jaka Yuda Permana. Saya salah satu bagian di Satuan Pelaksana Edukasi, Informasi, dan Pelayanan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Ya, jadi ada satu keinginan dari masyarakat Betawi khususnya di mana budaya Betawi sebagai kearifan lokal Kota Jakarta itu harus punya porsi yang lebih. Kalau kita melihat ondel-ondel atau boneka besar yang kurang lebih 2 meter tingginya, itu ada dari tahun sekitaran 1800-an. Jadi memang jauh sejarah dari ondel-ondel. Nah, ondel-ondel itu dia ada tercatat di beberapa catatan perjalanan dari orang-orang luar, baik orang yang dari Belanda maupun yang dari Inggris. Mereka menyebut adanya boneka besar setinggi 2,5 meter itu hadir di setiap ada kegiatan orang-orang Betawi khususnya. Walaupun pada saat itu bukan orang Betawi sebutannya gitu ya, tapi orang-orang lokal pada saat ada satu kegiatan itu ada boneka besar yang kita kenal sebagai ondel-ondel sekarang. Itu yang dulu kayak kan pastilah kalau kita orang-orang yang beragama sebelum melakukan sesuatu kegiatan pasti ada berdoa gitu ya. Nah, berdoa zaman dulu juga ada, sekarang cuma mungkin cara berdoanya yang berbeda. Gitu. Nah, sekarang sudah menjadi salah satu atraksi hiburan. Ya, kalau dulu mungkin bukan tradisi ya. Dulu ondel-ondel seperti tadi, dalam budaya Hindu adanya satu pengejawantahan dalam bentuk boneka besar. Nah, mungkin di tanah Jakarta versinya dirubah sedikit. Gitu. Tujuannya adalah tadi untuk menolak hal-hal yang buruk, untuk menjaga dari sesuatu yang tidak baik, mengusir penyakit, hama, dan segala macam. Jadi memang dipercaya pengejawantahan itu sebagai media untuk menolak hal-hal yang kurang baik untuk kita. Tampilannya kalau dulu kan karena tadi fungsinya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang adalah sebagai atraksi hiburan. Nah, hiburan itu kan berarti tampilannya harus friendly, dia harus ramah, harus indah gitu. Sementara dulu fungsinya adalah bukan atraksi hiburan, lebih kepada tadi satu media untuk hal-hal yang mistik gitu ya, sehingga harus tampilannya lebih gahar, lebih serem. Nah, jadi tampilan itu pakaiannya pun berubah. Terus kalau sekarang lebih kepada lebih kepada membuat orang senang. Gitu. Walaupun dulu juga iya gitu, tapi kalau sekarang lebih kelihatan orang-orang senang dengan adanya tampilan ondel-ondel yang tadi gitu. Iya, kebetulan kita produksi kan tiap hari ini juga bos ada tokonya di atas, kita jual lewat toko online juga bisa. Pokoknya udah kemana aja udah kita kirim sih seluruh Indonesia. Malah ke Malaysia juga pernah juga kita kirim. Untuk setiap harinya itu produksi berapa untuk setiap harinya, target atau biasa yang dibuat abang sendiri? Target kita per minggu ya tuh, yang kayak gini ukuran 85 seminggu bisa kita bikin 25 kerangka. 25 kerangka. Iya. Kalau pesanan bos sih sesuai itu, disuruh bikin lebih banyak lagi malah. Semampu kita aja sih.
Oke, untuk boleh dijelasin sih Pak, kalau ukuran kecil, sedang, dan besar itu ukurannya berapa aja kalau dari untuk dimensinya sendiri? Oh, kalau ukurannya seperti itu, yang kuning itu ondel-ondel tangan, ukurannya paling 40 cm. Ada yang 75 cm. Ada yang 85, ini 85. Pokok paling tinggi kita yang 3 meter nih. Pengamen ondel-ondel yang ada di jalan. Kalau menurut saya pribadi itu baik ya. Tapi kalau kita lebih jauh mungkin seperti pisau bermata dua. Tinggal kita melihatnya dari sudut mana. Kalau dari sudut yang lain mungkin ada yang kurang sependapat karena memang itu dianggap menurunkan derajat atau merusak tatanan budaya. Gitu. Ya tadi makanya saya bilang kita lihat dari sudut pandang mana. Gitu. Kita dari sudut pandang katakanlah bisa dibilang pelestarian gitu ya. Dari budaya ya ondel-ondel yang ada di jalan itu bagus, walaupun kalau kita secara umum, secara pakem itu memang tidak sesuai gitu. Karena kan sekarang ondel-ondel harusnya menghibur. Kalau mohon maaf, kalau sekarang kan kita dengar ada ondel-ondel di jalan nih, kita lagi makan bakso atau lagi ngapain, kadang-kadang cenderung kita untuk menghindar gitu ya. Aduh, ada ondel-ondel gitu. Belum lagi ada bahasa pada saat dia datang, pacaran bisa, mohon maaf ya, pacaran bisa, makan bakso bisa, segala macam, masa 2.000 aja nggak mau ngasih gitu. Nah, bahasa-bahasa itu yang kurang sesuai sih. Sekarang ini banyak kita lihat ondel-ondel kan banyak dijadikan untuk ngamen. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana sama itu? Ya kalau tanggapan saya sih nggak boleh sih sebenarnya, itu kan budaya Betawi, kesenian Betawi. Justru tempat kita ini kalau ada yang beli buat ngamen nggak kita jual mah. Kalau buat ngamen, kecuali buat kelurahan, kecamatan, hotel, perkantoran mungkin kita jual. Kalau buat ngamen nggak kita jual. Pernah ada yang pesan untuk ngamen? Ah iya, kalau ada yang pesan contoh yang 2 meter, kalau ada yang pesan kita tanya dulu detailnya buat apaan gitu, apa buat sekolahan, buat pokoknya asal jangan buat ngamen, kita nggak jual buat ngamen. Iya, harapannya pasti idealis ya gitu. Sebagai budaya itu kan adalah salah satu hasil cipta rasa dan karsa dari masyarakat atau manusia ya. Jadi dia harus tetap ada. Karena budaya itu harus tetap ada dan harus berkembang. Nah, tinggal berkembangnya itu kemana? Berkembangnya itu bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan. Karena jangan sampai berkembangnya itu melupakan pakem-pakem atau aturan-aturan yang dasar. Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ondel-ondel gitu. Ondel-ondel dia mau pakai baju jas misalnya pakaiannya gitu. Boleh-boleh saja karena itu teknis. Gitu ya. Dia mau pakai kopiah misalnya, silakan saja, itu teknis. Tapi yang tidak boleh itu adalah ondel-ondel di jalan atau tampil hanya satu. Itu yang tidak boleh. Karena dia harus sepasang. Tidak dua ya, dia sepasang, laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki dengan laki-laki, jangan perempuan dengan perempuan. Gitu. Dia harus sepasang laki-laki dan perempuan. Boleh ada 2 pasang? Boleh. 3 pasang? Boleh, silakan saja. Ya, jadi yang teknis itu boleh disesuaikan. Yang tidak teknis, yang prinsipil itu harus tetap dijaga. Gitu. Nah, jadi harapannya adalah budaya ini harus tetap ada dan berkembang. Karena kalau tidak berkembang nanti dibilang budaya lokal nih, budaya yang ketinggalan zaman, budaya kuno apa segala macam. Nah, itu yang kita harapkan, tapi tidak melupakan apalagi sampai meninggalkan hal-hal yang prinsipil. Gitu.